Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Sudah sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kudus, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji dan kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Bagi Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejak kita semua mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang
sudah dinantikan mempelai berdua dan keluarga, secara khusus Lady Haryanto dan Nevi Mustika Sari. Anda berdua saat ini bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Oh, gedek-gedek enggak bisa tidur ya. Mikirin hari ini ya. Ya. Setelah sekian lama mempelai berdua berdoa untuk pasangan hidup, Lady dan Nevi, Tuhan sudah mendengar doamu. Tapi saya mau tanya, ketika kalian sudah mengenal dan kalian mulai membangun satu hubungan yang makin hari makin intim, dikata pada masa pacaran, Anda berdua berdoa enggak? Masih terus berdoa waktu pacaran? Apakah Lady berdoa, Tuhan apakah Nevi ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Nevi, apakah engkau sudah juga berdoa, apakah Lady ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa ketika engkau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doamu, orang yang ada di sampingmu itu adalah pemberian Tuhan yang paling baik. Harus dengan yakin ketika kalian berdua sudah berdoa dan kalian berdua harus yakin Tuhan itu dengar doamu dan Tuhan jawab doamu. Dan Tuhan memberikan apa yang kau minta dan ketika kau meminta dengan sungguh hati dan Tuhan memberikan yang terbaik. Harus dengan yakin bahwa orang yang di sampingmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Dan ketika engkau memiliki keyakinan yang teguh, maka itu menjadi dasar untuk membangun rumah tangga ke depanmu. Nanti dalam membangun rumah tangga tentu kamu menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan juga masalah dengan pasanganmu. Dengan pasanganmu. Mungkin ada perbedaan, terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang kamu tidak sukai, ada sifat-sifat yang kamu tidak sukai, tapi itulah teman hidupmu. Tapi kalau kalian sudah berdoa dan kalian yakin, saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan yang terbaik, walaupun nanti ada banyak yang kau harapkan dari pasanganmu, tidak seperti yang kau harapkan. Tidak semuanya yang kau harapkan itu ada pada dia. Bahkan yang tidak kau inginkan ada pada dia, tetapi kamu harus yakin ini yang terbaik. Itu yang menolong satu kehidupan rumah tangga. Sekalipun ada badai, ada masalah, dia tetap kuat. Karena memiliki dasar, Tuhan sudah memberikan pasangan yang baik. Demikian juga Anda berdua saat ini saya ajak sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika Anda berdua sungguh-sungguh minta, Tuhan memberkati pernikahan Anda. Dan ketika Tuhan sudah mempersatukan, Anda harus dengan sungguh hati membangun kehidupan rumah tanggamu. Tuhan sudah memberkati. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus nyadari pernikahan itu adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Dan semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikan. Maka firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Ya, diberkati lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih berbahagia, mestinya seperti itu. Tapi tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Nah, supaya kalian hidup dalam kasih anugerah berkat Tuhan, ya hidup sesuai firman Tuhan. Selama kita hidup berjalan sesuai dengan rencana rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin, Tuhan perintahkan, kalian membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya percaya. Maka apa yang direncanakan Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati bahtera rumah tanggamu
dengan kebahagiaan. Maka mempelai berdua yang pertama adalah nomor 1. Saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pernikahanku, kehidupan rumah tanggaku harus menjadi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika engkau di mana engkau besok tinggal, keluargamu, dan orang di sekitarmu akan bisa berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Kenapa sampai dikatakan demikian? Pasti ada standarnya. Rumah tangga kalian, rumah tangga yang rukun, harmonis, bahagia. Lalu juga kesetiaan suami istri. Sehingga orang berkata ini pasti rumah tangga orang Kristen. Dan yang berikutnya adalah kalian berdua ingin membuat orang tuamu bahagia. Biar pada masa tua orang tuamu bahagia adalah ketika kalian berdua bisa bangun rumah tangga dengan baik. Sehingga orang tuamu itu senang. Kalau rumah tanggamu itu banyak masalah dan terjadi berbagai hal yang ya mungkin ya sampai orang tua ikut pikiran, jadi ikut susah, saudara. Jadi kalau Lady kamu cinta ibu, Nevi kamu cinta ibu juga, ya kamu bangun rumah tangga yang baik. Sehingga orang tuamu itu bahagia, ikut bahagia melihat kalian bahagia. Jadi kalau Tuhan berikan anak, ikut bahagia, punya cucu dari kalian. Jadi, Lady, jadilah suami yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi suami yang setia, jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau juga hormat pada mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur dapat mantu Lady. Aku bersyukur. Karena lihat juga anaknya, Nevi bahagia bersama suaminya. Orang tua itu senang ketika melihat anaknya bahagia, lalu lihat cucu-cucunya juga hidupnya baik-baik. Senang orang tua. Lalu ibunya Nevi akan melihat ibunya Lady ini dengan sangat hormat. Wah, aku bersyukur punya besan yang sudah mendidik anaknya dengan baik. Anaknya dididik dengan menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia. Demikian juga Nevi. Jadilah istri yang mengasihi suami. Mengasihi anak-anak. Jadi istri yang berjuang untuk rumah tangganya. Membuat rumah tangga bahagia. Juga menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, aku punya mantu yang baik. Sehingga juga akan senang dengan besannya. Wah, besanku didik putrinya dengan baik. Mantuku itu sopan, mantuku itu pengertian. Kalian berdua akan bawa nama keluargamu. Jadi saudara kalau sebuah rumah tangga sampai tidak bahagia, sampai cerai, itu merusak. Hubungan besan pun jadi rusak. Ya. Kalau rukun saudara sekalian bersatu, itu membuat dua keluarga ini dekat. Nanti kalau punya anak, wah cucu kita. Nah, tapi kalau sudah terjadi perceraian, jadi semuanya jadi bekas nanti. Ya. Bekas mertua, bekas menantu, bekas bojo, nah, nanti jadi semuanya jadi bekas. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan berikan itu menjadi sesuatu yang bekas. Maka kalian berdua, ketika engkau nyadari hidupku adalah dari Tuhan, pasanganku, rumah tanggaku adalah dari Tuhan. Dan aku punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan aku mau
hidup berkenan kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku dan rumah tanggaku untuk kemuliaan Tuhan, bagi Tuhan. Maka segala berkat dari Tuhan akan turun dalam hidupmu. Nah, bagaimana kita bisa membangun dengan baik? Tuhan itu yang menciptakan. Tuhan menciptakan tidak terus diciptakan terus dibiarkan begitu saja. Tapi firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu satu anugerah. Harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita berjalan tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, otomatis kita di luar kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan tidak akan turut bekerja kalau kau keluar dari jalurnya. Tapi kalau engkau selama ada di jalurnya Tuhan, pasti Tuhan menyertai, Tuhan tetap bekerja. Dan sekalipun badai besarnya kayak apapun, pada akhirnya tetap engkau akan menjadi pemenang. Kalau tetap di jalannya Tuhan. Maka supaya mempelai berdua, ketika engkau menjalani hidup ini sekali lagi penuh dengan tantangan. Maka dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga, sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, kemudian direnungkan dan dilakukan. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan, menyediakan segala anugerah, tapi seringkali kita tidak menerima. Tuhan sudah menyediakan anugerah damai sejahtera yang melampaui akal budi, pikiran yang melampaui damai sejahtera yang dunia berikan. Tuhan sudah sediakan sukacita ilahi yang lebih daripada kesenangan di dunia ini. Tuhan juga sudah memberikan hikmat bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan dalam anugerah Tuhan. Sudah Tuhan sediakan. Cuma kita tidak tahu, kenapa tidak tahu? Ya tidak pernah baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, saudara, dari awal kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menciptakan manusia, lalu bagaimana Tuhan menciptakan, merencanakan pernikahan, lalu bagaimana supaya suami istri itu bangun rumah tangga dengan baik. Itu dalam firman Tuhan. Dan ketika kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, maka Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita. Kalian berdua ingin bahagia? Pasti dasarnya adalah firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Bawah, lihat dari bawah. Sebelah sini. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Ya. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Ini pertanyaan yang mencobai. Jadi Tuhan Yesus ini sengaja ditanyai. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Kemudian Tuhan menjawab. Kalau Tuhan menjawab salah satu, nanti orang yang tanya berarti yang lain kurang penting. Nah, itu kan jebakan, saudara, ya. Karena 10 hukum Taurat itu penting semua, tidak ada yang lebih penting, semua penting. Maka Tuhan menjawabnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas, dua hukum ini saja. Dengan dasar dua hukum ini saja kita menjalani hidup ini, sebenarnya kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab. Seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Dua hukum ini saja yang menjadi dasar. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Tadi katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan.
Tapi kalian harus nyadari bahwa Tuhan itu terlebih dahulu mencintai kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Anda berdua harus yakin, harus nyadari Allah terlebih dahulu cinta saya. Allah terlebih dahulu mengasihi saya. Nah, seberapa besar kau menyadari kasih Tuhan dalam hidupmu, itu juga maksimal kau bisa mengasihi Tuhan. Makin kau merasa Tuhan tidak mengasihi kau, kau semakin tidak mencintai Tuhan. Semakin tidak mengasihi Tuhan, semakin tidak mau mentaati firman Tuhan. Dan hidupnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Nah, supaya kita memiliki hubungan yang intim adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara, semua. Semua yang lahir dari benih laki-laki, mulai dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Semua sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Semua manusia. Jadi juga nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka orang-orang berdosa, ya mati semuanya. Maka ada bayi gugur ya. Ada bayi yang lahir terus mati. Semua akibat dosa. Upah dosa adalah kematian. Dan maut, masuk neraka. Tapi kasih Allah begitu besar, maka firman Tuhan itu menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan, yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang tidak berdosa, nanggung dosa seisi dunia. Dia menanggung dosa mulai Adam sampai manusia terakhir. Dia tanggung, dia bayar dosanya kita umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Lady dan Nevi, Anda berdua sungguh-sungguh sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus nyadari, kamu ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan sekedar mahal, sangat amat mahal. Karena dibeli dengan darahnya Yesus, dengan nyawanya Tuhan Yesus. Saudara harus bayangkan loh ya, harus nyadari siapa Yesus. Dia adalah Allah sendiri yang rela jadi manusia. Terus dia datang untuk kalian, untuk kita manusia yang berdosa. Untuk apa? Membeli kita. Membayar dosa kita. Dan dia bayar dengan kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang sangat menderita dan sebelum disalibkan beda dengan dua penyamun. Dua penyamun itu tidak disesah, tidak dipukuli, tidak macam-macam, langsung disalib. Tapi Yesus sebelumnya disesah, dipukuli, dihina, direndahkan. Tapi Yesus bayar itu semua. Kalau saudara bisa membayangkan, dia Tuhan. Dia bisa menciptakan dunia baru. Dia bisa menciptakan manusia baru, saudara. Tapi karena cintanya kepada kita, dia tebus kita. Nah, kalau Lady dan Nevi, ketika engkau bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, kau bisa nyadari Tuhan itu sudah beli saya dengan harga sedemikian. Sehingga Tuhan sendiri berkata, engkau menjadi berharga di mata Tuhan. Engkau berarti bagi Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Karena sudah dibeli. Beli ini dengan nyawanya. Maka sangat berharga. Seperti saudara ya. Kalau sudah beli perhiasan. Sudah ngumpulin uang sampai 3 tahun. Terus kamu beli. Mesti perhiasan itu sangat berharga bagi kamu. Karena engkau beli dengan perjuangan. Tapi kalau belinya dengan murahan, sudah ya murahan, hilang ya wis. Coba kalau kamu beli sesuatu, begitu nilainya tinggi, hilang, sudah kan cari sedapat mungkin ketemu. Kalau engkau nyadari Tuhan sudah beli hidupmu, dan juga engkau nyadari pasanganmu juga sudah menjadi milik Tuhan. Nanti ketika engkau punya anak dan kau serahkan pada Tuhan, mereka adalah milik Tuhan. Maka rumah tanggaku milik Tuhan. Karena nomor 1, ucap syukur baik Tuhan.
berterima kasih dengan Tuhan. Belajar setiap hari. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan dalam segala hal. Mengucap syukur, saudara. Berterima kasih kepada Tuhan. Ketika engkau bisa berterima kasih, saudara sekalian, kita bisa, dalam segala sesuatunya. Itu artinya kamu mengakui semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Jadi sudah ketika Tuhan perintahkan, tujuannya supaya apa? Supaya kita bahagia sendiri. Orang yang susah mengucap syukur itu gampang stres, kemudian juga bersungut-sungut, berkeluh kesah. Bahasa Jawanya gedumel, ngomel aja, gersulo. Itu susah sekali bahagia. Kalau kalian ingin bahagia, mengucap syukur dalam segala hal. Di hadapanmu hidangan sederhana, mengucap syukur, berterima kasih, makanmu enak. Di hadapanmu makan yang mewah tetapi hatimu tidak bisa mengucap syukur, pasti ada kekurangannya. Jadi orang yang bisa bersyukur, Anda bisa menikmati hidup ini. Benar saudara ya. Ketika rezekinya banyak, wah bersyukur, gampang ya. Rezekinya banyak, untungnya banyak, wah bersyukur, terima kasih Tuhan. Wah. Tapi kalau rezekinya baru seret, ya tetap bersyukur. Ayem, dagangannya rame, ucap syukur, sepi yang ucap syukur, saudara sekalian. Ketika bosnya memuji kita, kasih bonus kita bersyukur, diseneni bosnya, ya kita belajar mengucap syukur. Ayem, saudara. Maka segala yang Tuhan perintahkan, lakukan. Pasti membuat kita tentram, bahagia. Semua yang Tuhan perintahkan, lakukan. Jadi seperti itu. Tuhan berkata, supaya kita ini jadi berkat. Hukum yang kedua adalah, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pertama tadi, kasih Tuhan. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi, artinya apa? Jadi berkat. Bukan bikin masalah. Jadi Lady, ketika engkau jadi suami untuk Nevi, kamu harus jadi berkat. Aku mau jadi berkat untuk Nevi. Aku ingin Nevi bahagia. Aku ingin dia bahagia, dia sukacita. Maka pikiranmu akan berjuang supaya istriku bahagia. Dan ketika punya anak, juga anak-anakku bisa bahagia. Perjuanganmu seperti itu. Demikian juga Nevi. Ketika engkau juga mencintai Edi, kau juga berjuang, aku ingin membuat suamiku bahagia. Aku akan jadi istri yang mendukung suamiku. Aku akan memberikan support, aku mendoakan dia, aku akan menjadi penolong. Aku ingin melihat suamiku bahagia. Dan juga anak-anakku. Sudah ketika engkau berpikir begitu, kau bisa bahagia. Orang yang egois, mementingkan diri sendiri, itu sumber masalah. Ya. Kalau orang itu egoisnya kuat, itu seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupannya. Tidak pernah puas, nuntut terus, kurang terus. Ini sumber pertengkaran. Kalau suami yang egois, ada saja yang kurang istrinya, kurang ini, wah diomelin terus, ya bertengkar. Nanti kalau istri yang egois ya gitu, nuntut suaminya. Pokoknya kalau sudah ke sini, itu sudah jadi masalah. Maka firman Tuhan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kalian ingin bahagia, buat orang lain bahagia, buat seisi rumahmu bahagia. Seringkali orang kan keliru. Coba perhatikan saja. Kalian pacaran berapa lama? Berapa? 6 tahun. Tuh, lama juga. 6 tahun ya. Sekarang selama 6 tahun.
Selama 6 tahun pernah bertengkar juga? Pernah ya. Lebih banyak bertengkarnya atau enggak? Enggak. Pacaran malah enggak banyak bertengkarnya. Pada waktu pacaran, kalau kalian baru kasmaran, artinya baru jatuh cinta. Benar-benar baru jatuh cinta kasmaran. Nah ini saudara ya, kalau orang sedang kasmaran itu, wes sudah, semuanya hanya pacarnya saja. Ya. Wah itu sudah pikirannya hanya pacarnya saja. Wah itu repotnya wis duwe bojo terus kasmaran wedok siji wis itu wis masalah itu. Sudah yang dipikirkan bukan istrinya sendiri tapi orang lain. Maka kalau sudah jadi suami sih jatuh cinta terus kalau pasanganmu. Jangan jatuh cinta kepada yang lain. Jatuh cinta. Karena pada saat jatuh cinta itu semua jadi indah. Kalau sudah jadi suami istri, kau biarkan terus kasihmu berjalan terus bisa menjadi tawar. Bisa mengalami kejenuhan, bosan. Makanya perlu diperbarui. Maka dan Yesus masuk dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan anggur yang baru senantiasa. Supaya kamu jatuh cinta terus pasanganmu. Ya, harus pikir gitu. Kau harus tambah sayang. Pikir. Supaya bisa senang gimana? Ketika kita berbuat baik kepada dia, itu semua membuat kita jatuh cinta. Nanti kalau kamu punya anak, paling lihat, semakin kau mencintai anakmu, semakin banyak kau berbaik pada anakmu, kau makin sayang. Makin buat seneni terus, buat bentak-bentak, buat urusi, semakin tidak sayang. Nah, itu gitu. Jadi sama rumah tanggamu kalau buat perhatikan, pelihara, sungguh-sungguh makin sayang mbek keluargamu. Nah, jadi ketika engkau jadi suami, ya, ketika seperti kasmaran ya, selalu kan gitu. Kalau main jajan gitu. Kalau manggil Nevi gimana kamu? Panggilmu gimana? Panggilnya gimana? Yang mau makan apa? Kalau kamu manggil dia apa? Yang juga, ya, enggak apa-apa, ya toh? Yang sayang ya. Tapi ini lagi ngamuk saudara, bahasanya sama, manggilnya yang tapi getak, yangnya jadi berubah. Ya, sama-sama manggilnya, tapi kalau sedang kasmaran, sedang cinta, wah itu ngalirnya cinta menyenangkan. Tapi lagi emosi ngamuk podo nganggil yang tapi getak. Ya, nah seperti ini kalau kalian sedang kasmaran pasti Lady berkata, yang kamu mau makan apa? Wah, ya Nevi lagi sayang Lady, terserah Mas makan apa. Wah, inginnya dia seperti apa? Nah, mesti kan gitu. Tapi ini lagi egonya muncul. Nah, orang nawani, ya, langsung jujuk di mana yang paling dia sukai. Terus Nevi ini, kok mana gitu Mas? Ya oke gelem pangan ra gelem ya wis. Lagi ngamuk saudara. Ya. Tapi sebenarnya kalau sedang kasmaran selalu ingin membuat yang dicintai bahagia. Sumber kasih itu Tuhan. Maka minta Tuhan terus kasih. Tuhan beri aku kasih-Mu. Supaya aku bisa mengasihi pasanganku. Supaya aku bisa mengasihi sesamaku. Sumbernya Tuhan. Dalam hidup ini saudara kita bisa dikecewakan. Kita bisa difitnah. Kita bisa ditipu. Kita bisa dirugikan. Tapi minta kasih dari Tuhan. Supaya bisa mengasihi sama kita. Namanya sesama ya semua orang. Termasuk yang menfitnah, termasuk yang merugikan, termasuk yang menipu. Tetap Tuhan tidak pernah bencilah. Tapi kasihlah mereka. Doakan musuhmu. Doakan mereka yang merugikan kamu. Semua yang Tuhan perintahkan pada hakikatnya untuk kebahagiaan kita.
Itu kebenaran, itu dari Tuhan. Jadi kalau kamu dirugikan orang lain ya difitnah, doakan Tuhan ampuni dia. Terus kamu doakan Tuhan berkati dia. Ketemu orangnya saudara tetap baik kok. Karena kamu sudah mengampuni, kamu doakan dia dengan baik. Ketemu walaupun tahu kamu difitnah. Ketemu dia, gimana kabarnya kamu? Wah, baik-baik. Dia bingung dewe. Tapi kita tidak masalah. Tapi kalau engkau membalas, kau semakin panas hatimu dan ketemu orangnya terus langsung bertanya, kowe ngopo? Kok kowe menfitnah aku ngopo? Kowe ngerti duwe apa piye? Odak padu saudara ya. Tapi beda. Belajar dari Tuhan, dari Allah saudara. Tuhan Yesus itu Allah sendiri ketika dia difitnah, dia diajar, dipukulin, dia tidak balas. Tapi malah berdoa, saat di atas kayu salib dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu memulihkan segala sesuatunya. Jadi saudara, kalau sebuah pernikahan sampai terjadi perceraian, sebenarnya sudah tidak ada pengampunan. Selama ada pengampunan, maka di situ ada pemulihan. Selama Tuhan tidak mengampuni, maka tidak ada yang masuk surga, saudara. Tapi karena Tuhan mengampuni, maka ada pemulihan. Manusia dipulihkan dari dosa. Tuhan benarkan, Tuhan sucikan, kuduskan. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan saudara. Maka Tuhan berkata, kasih itu mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi nanti dalam membangun rumah tangga bisa terjadi kesalahan. Bisa terjadi perselisihan, mungkin sempat nyakiti, mungkin perkataan kita nyakiti, mungkin juga sesuatu yang kita perbuat mengecewakan. Tapi ketika minta maaf, satu memaafkan, selesai. Jangan disimpan, dibuang. Kalau terus disimpan selama-lama, akhirnya melihat pasangannya pasti tidak baik. Belajar dari Tuhan ya. Tuhan berkata, ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dosamu merah seperti kemisi pun akan jadi putih. Dosamu ya seperti merah seperti kesubah, kain kesubah akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi putih bersih, tadinya merah jadi putih bersih. Dan Tuhan berkata, sejauh timur dari barat aku buang dosamu. Kulempar ke tubir laut. Tidak ku perhitungkan kesalahanmu, tidak ku ingat-ingat pelanggaranmu. Ya belajar dari Tuhan Yesus, dari Allah. Mesti kita dalam hubungan ada orang yang bersalah dengan kita. Apalagi suami istri. Bisa terjadi banyak hal yang bisa melukai, mengecewakan, tapi buang semua, ampuni, sudah dilupakan. Dibuang. Sehingga hati kita tetap baik dengan pasangan. Nah, supaya lebih bahagia, belajar Tuhan Yesus. Tuhan justru gini, mengingat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan itu mengingat. Maka kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu muji Musa. Musa hatinya lembut. Lalu dia melihat Daud. Daud itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sampai Tuhan sendiri berkata, aku merindukan, aku mencari seperti pribadi seperti Daud. Daud melakukan dosa. Tuhan itu mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosa Daud. Dan Tuhan mengingat apa yang dia perbuat. Sama. Kalau Lady dan Evi, ketika engkau melihat apa yang diperbuat pasanganmu, yang baik kau simpan, tambah hari, kau tambah cinta, kau tambah sayang, kau tambah sayang. Yang bodohnya manusia itu senang lihat yang tidak baik. Sing diinget-inget yang tidak baik. Kalau mau hitung-hitungan ya, mau jujur hitung-hitungan. Sudah ambil kertas mau hitung-hitungan pasanganmu. Sekalipun kamu sedang bertengkar, sedang jengkel ya. Ambil kertas, hitung-hitungan sendiri kamu. Misalnya kamu jadi suami, istriku, yang sudah diperbuat untuk saya apa saja.
Oh, istriku sudah hidup dengan saya 5 tahun, dia sudah melayani saya, dia sudah masak, ini bla 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 banyak. Yang berbuat salah nanti saudara mbok hitung saudara salahnya jauh lebih sedikit daripada apa yang diperbuat baik. Tapi yang sedikit ini seringkali yang kau lihat terus. Dan itu yang membuat yang baik ini hilang semua. Kalau kau mau jujur, dia sudah hidup bersama kita melayani. Terus kalau punya anak ya dia sudah merawat anak kita, ngatur ini. Oh banyak, nanti jadi istri juga gitu. Kalau dia mau hitung-hitungan suaminya berbuat apa, oh dia sudah cari makan, dia sudah berjuang ini. Ada jeleknya ini. Nanti kurangnya itu jauh lebih sedikit daripada yang baik. Kalau mau jujur. Jadi nek pas marah saudara sekalian, jengkel, ambil kertas, saudara lihat, langsung, bojoku apik, tetap bojoku apik. Langsung sayang saudara sekalian. Tapi iblis tidak, lihat jeleknya, sedikit yang jeleknya ini. Tapi itu menghancurkan saudara. Menghancurkan. Anak kadang-kadang gitu, kecewa dengan bapaknya, misalnya yang minta handphone tidak dikasih, langsung ngambek gini-gini. Nah kalau dia nyadari, aku sudah dilahirkan begini sampai sekarang sekian, teknya berapa? Dan bapak ibuku tidak pernah nagih. Saudara, jadi anak akan tetap menghargai orang tua. Meskipun orang tua kita banyak kekurangannya, tapi engkau akan tetap belajar bisa menghargai orang tua. Dia sudah berkorban banyak. Demikian juga kalian punya ibu yang masih ada. Dia sudah berkorban sampai hari ini. Pengorbanannya mungkin ada kekurangannya, tapi belajar. Dia sudah berjuang loh. Ya betul ya Bu. Ibu itu tidak hitung-hitungan loh. Dia berjuang untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya bahagia, dia senang. Bahwa kalau anak-anaknya bisa sukses, dia bahagia. Jadilah anak, balas orang tua itu apa? Ya buat orang tuamu senang melihat rumah tanggamu baik. Dia tidak kepikiran, tapi ikut bahagia. Buat orang tuamu bahagia melalui hidup rumah tanggamu. Jadi senang kok nek mampir ning gone mantune ning anake seneng, anake baik. Saudara ya, nek gerjekan itu ya apa enak saudara, orang tua ya tidak senang. Tapi kalau rumah tangganya rukun senang, ya, datang nanti makan bersama, yuk makan eyang, cucu kalau ada cucunya, yuk makan dengan eyang, wah senang saudara ya, eyang itu senang nanti sama cucunya, nah, ingin membelikan apa dan sebagainya. Rumah tangga yang Tuhan ciptakan, kalau kita bangun dengan benar, pasti bawa kebahagiaan. Silakan dibuka pita yang biru. Itu prinsip firman Tuhan ya. Istri tunduk pada suami. Jadi kalau ingin bahagia, Nevi jadi istri itu tunduk pada suami. Tunduk itu artinya begini. Istri akan bahagia ketika dia bisa tunduk, dia bisa menghargai suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, makin dia kagum, makin bangga, makin bahagia. Nah, itu. Jadi seperti itu. Dia semakin menghargai suaminya, dia makin bahagia. Tapi kadang-kadang memang suami istri bisa jadi istrinya lebih sukses. Ya. Penghasilannya bisa lebih besar. Jabatan bisa lebih tinggi. Lebih terkenal. Tapi kalau jadi istri yang bisa tetap kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya sungguh-sungguh, dia bahagia. Begitu tidak menghargai suaminya, mulailah dia tidak bahagia. Maka firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang memang sudah zamannya emansipasi wanita. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Zaman boleh berubah seperti apapun. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau Nevi ingin bahagia, mesti kamu bangga dengan suamimu. Nah, makin kau bangga, makin kau menghargai suami, makin bahagia. Dan suami ayat yang ke-25, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami mengasihi istri, mengasihi keluarganya seperti Kristus. Yaitu kasih yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Rela mati di atas kayu salib. Kasih yang tidak tanpa syarat, tidak hitung-hitungan.
Kasih yang benar-benar mencintai. Tidak lihat bujuku kalau begini aku cinta. Tidak, aku tetap mengasihi. Istriku seperti apapun, aku tetap mencintai dia. Nah, ketika dia mengasihi istri, dengan semakin kasih yang rela berkorban, semakin dia menghargai istrinya dan semakin bahagia. Maka ada juga saya pernah dengar ya saudara, pernah juga baca kisah istrinya kena stroke bertahun-tahun, tapi suaminya melayani. Jadi kalau pagi dia berangkat setelah istrinya dirawat, kasih makan, dia berangkat kerja. Tengah hari dia kesempatan dia makan siang karena tempat kerja dan rumahnya cukup dekat, dia pulang ngurus istrinya, balik lagi. Sore melayani terus. Sampai saudara sekalian anak-anaknya mulai dewasa, mulai punya rumah tangga sendiri-sendiri. Lalu istrinya juga sudah ngomong be suaminya, aku tidak bisa melayani kamu, lahir batin tidak bisa melayani. Sudah kamu cari istri yang lain aja, tidak apa-apa. Tapi suaminya itu berkata, ketika kamu sehat kamu layani aku. Masuk ketika kamu sakit aku membuang kamu. Dia layani. Sampai anak-anaknya berkata, Pak, saya ganti ibu sing layani saya. Sing anak-anak sudah rumah tangga, wis Bapak boleh berumah tangga, maksudnya biar bisa hidup dengan baik. Tidak. Biar Bapak yang rawat. Entah Bapak dulu atau Ibu dulu yang dipanggil Tuhan. Itu saudara. Suami istri hidup bersama-sama, menjadi tua bersama-sama, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan sehingga ketika kita kembali, Tuhan melihat kita sudah menjadi orang yang setia. Inilah hambaku yang setia. Jadi pernikahan itu ada menggambarkan kasih dan kesetiaan. Allah itu kasih dan setia. Allah itu kasih, Allah itu setia. Demikian juga ketika dia merencanakan segala sesuatunya, dasarnya kasih dan kesetiaan. Bangun rumah tanggamu dalam kasih dan kesetiaan. Pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Kalau punya anak, didik anakmu di dalam Tuhan sehingga menjadi anak-anak ilahi. Dan kalian berdua hormat dengan orang tua sehingga umur panjang dan bahagia. Kalau engkau lakukan 4 hal ini, rumah tanggamu pasti bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kalian berdua saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, inilah pasangan yang Tuhan berikan. Ini adalah sisi yang baik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Buatlah orang yang tercintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kau dapat menggenapi setiap ikrar janji. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Lady Haryanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Lady Haryanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Nevi Mustika Sari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka,
dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Nevi Mustika Sari, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-jemaatnya, saya, Nevi Mustika Sari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lady Haryanto yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Lady, kenakan cincin tan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Nevi, kenakan cincin tan kasihmu. Ya, Nevi, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya. Kasih Lady dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus. Ini namanya Lady. Artinya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya Lady itu perempuan. Nah, Nevi, ya. Nevi artinya apa ya Nevi? Kayak Nevi, ya. Oh, nanti November, ya. Mustika Sari, mustika loh. Kamu jadilah mustika bagi Lady. Mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya yang terpenting, sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya ajak mempelai berdua, ya. Kepada Lady dan Nevi, sungguh-sungguh buka hatimu, imani setiap berkat-berkat Tuhan, dan biarlah hari itu terjadi dalam hidup Anda berdua. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, oleh karena kasih karunia anugerah-mu, belas kasih-mu Tuhan, bagi dua insan yang saat ini sujud di hadapan-mu, Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari. Tuhan, Kau yang telah mempertemukan mereka, dan Kau juga menaruh benih cinta antara mereka. Dan saat ini mereka sujud di hadapan-mu, mohon kemurahan-mu.
Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat. Dan Engkau memberikan anugerah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Lady Haryanto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan berkati Nevi Mustika Sari, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. War masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya, Nevi agak mendekat. Ya. Silakan Nevi pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menjadi teman hidupmu. Tangan dua ya. Ini pria yang akan menjadi teman hidupmu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sekali lagi, pernikahan itu sebuah perjalanan yang akan kalian jalani mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Berjalan bersama-sama, menjadi tua bersama-sama, jadi lemah bersama-sama, jadi elek ya bersama-sama ya, jadi makin lemah. Dan Lady pegang pinggang, ya. Nevi, inilah wanita yang menemani kau menjalani hidup ini. Jadikan dia teman hidupmu, kasih dia, buat dia bahagia. Silakan Lady memberikan ciuman kening pipi kiri kanannya, silakan kening pipi kiri kanannya dicium dengan mesra ya. Dengan penuh kasih sayang dirasakan gitu loh. Kalau cium itu ini orang yang kucintai. Pipi kiri kanan ya. Ya. Ketika mencium dengan kasih sayang itu beda ya. Silakan Nevi cium suamimu dengan mesra. Ya, disayang-sayang ini
Ya, pipi kiri kanannya. Nah, ya, gimana? Menyenangkan? Kalau nyiummu dengan kasih, oh itu benar-benar menyenangkan ya. Itu, wah rasanya sejuta rasanya. Tapi kalau lagi jengkel, cium sedang jengkel, nyium ya kayak, iya. Ya, saya mau ini karena kedua Bapak tidak ada. Ini Bapak yang kediri sebentar Pak, jangan. Pak Yan jangan keluar dulu sama istri sini. Ini kan Saribitan ini suami istri ya. Sini sebentar. Ayo sama istrinya. Iya. Pak Yan sama istri ya saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? Berapa? Oh 24 tahun. Ya, tak terasa 24 tahun ya. Sudah dikaruniai anak berapa? 2. Iya. Dulu menikahnya itu kenal sendiri apa dikenalkan? Oh teman sekolah. Oh jadi cinta di sekolah. Di sekolah kelas apa? SMP, SMA? Oh SMA. Di sekolah SMA. Wah kita cinta SMA. Iya, saya ajak riwe kembali ya. Iya. Waktu pacaran ya, waktu Pak Yani pacar ini, ada pemuda lain yang ngedeketi dia enggak? Oh tanya dia, oh ya gimana ada yang lain? Wah enggak ada pilihan yang lain loh, enggak ada saingan nih dari dia. Wah jalan tol loh, wong reneng saingannya ya. Iya. Sudah 24 tahun hidup bersama ya. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Ya, tapi bangun yang lebih baik. Tapi saya lihat kalian itu mesra, maka saya panggil Anda berdua ya. Ya, sudah 24 tahun hidup bersama. Ya, Bapak Ibu kan sudah bangun 24 tahun kan ya pernah terjadi ya perselisihan dan sebagainya. Yang galak lebih galak siapa? Dia ya galak. Bapaknya galak. Galak. Galaknya banyak ngomong apa? Oh semua. Waduh. Tapi duitnya ya galak. Oh duit. Oh lomo ya. Kalau lomo galaknya tertutup no. Betul ya. Silakan 24 tahun ya sudah bersama. Ucapkan terima kasih sama istri. Hah? Setiap malam sudah terima kasih. Tapi kita belum mendengar kok. Ya, supaya juga mendengar biar jadi contoh. Harusnya KKS-nya Pak. Tapi kamu silakan ya. Ya. Ya, ayo silakan ucapkan terima kasih sama istri. Namanya disebut ya. Aduh. Lihat istri jangan lihat saya. Saya tak mikir aja. Ini jadi pengantin Pak. Memberi contoh pengantin. Terima kasih untuk istriku Santa Maria Rosa yang sudah menemani saya 24 tahun ini. Dan saya berharap sampai akhir nanti kita sama-sama melayani sampai akhir nanti. Terima kasih. Iya. Sekarang istri yang ucapkan terima kasih sama suami. Ya. Terima kasih untuk suamiku Andreas Yan Susanto yang sudah menjadi imam dalam keluarga sampai hari ini. Boleh menjadi teladan bagi terkhusus saya, istrimu dan juga anak-anakmu. Ya, Tuhan memberkati selalu. Iya. Dengar ini, iya. Saya ciuman istrimu. Wah, silakan. Hadiahnya dicium istrinya. Silakan dicium, silakan. Ayo. Loh, istrinya wis maju loh, deket loh. Ayo loh. Monggo Pak. Dicium istrinya. Iya. Iya. Ada yang mau kepingin? Oh.
Terima kasih Pak Ibu ya, silakan. Mau ke belakang silakan Pak, tertunda. Ya, bagi mempelai berdua, bangun rumah tangga yang rukun itu adalah menyenangkan ya. Menyenangkan, orang dengar pun senang. Orang tidak senang sebenarnya dengar sebuah rumah tangga yang tidak bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu membuat orang yang di sekitarnya juga ingin bahagia. Ya, silakan datang pada orang tua. Lady dan Nevi bersama-sama di hadapan ibunya. Lady, ucapkan terima kasih Lady kepada ibu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, dicium ibunya, dipeluk ya. Jadi ibu dipeluk ya. Ya, dipeluk bersama-sama. Kerinduan orang tua adalah melihat putra-putrinya bahagia. Ya, silakan Nevi di hadapan ibu. Ya, silakan Nevi, ucapkan terima kasih sama ibu. Bu, terima kasih untuk segalanya yang sudah diberikan, untuk semua pengorbanan Ibu selama ini. Mohon doa restu, nyuwun pangestu supados rumah tangga kula kalih Mas Lady bahagia di dalam Tuhan. Ya. Ibu mau ngasih nasihat enggak? Ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Mangestoni muga-muga kowe tansah rukun. Tekan tuwa ya. Tekan salah siji dipundhut karo Gusti. Muga-muga Gusti selalu berkahi kowe selalu ya Nduk ya. Dalam rezeki, dalam kebahagiaan. Tekan tuwa ibu ora iso menehi apa-apa, tapi ibu ngerti kowe sing rukun nganti tuwa ora ana halangan wiji apa. Gusti tansah berkahi. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluargamu. Takut akan Tuhan, selalu melayani Tuhan. Sampai selama-lamanya saling mengasihi ya Mas Adi. Silakan. Ibu dipeluk, dicium ya. Jadi ya. Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua ibu, jangan lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, biarlah mereka boleh membangun rumah tangganya sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Lady Haryanto dengan Nevi Mustika Sari, kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan.
Biar hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya, biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya. Tuhan berkati juga kesehatannya, segala apa yang dikerjakan Tuhan senantiasa memberkati. Dan Tuhan berkati kesehatan dan juga berkati segala yang mereka perjuangkan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Dan demikian juga sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang